Dongju berhasil menyelamatkan diri. Dia kemudian teringat panggilan telepon dari orang yang menyerangnya. Ternyata ketika dia melihat ke arah belakang, Guho datang. Dia pun langsung mengundurkan mobilnya hingga membuat Guho terjatuh dan juga tertabrak. Kemudian Dongju membawa Guho pulang ke rumah Jaksayom. Tentu saja Jaksayom sangat kaget. Dongju tiba-tiba berlutut dan meminta kepada Jaksayom untuk menyelamatkannya. Kemudian Guho meninggalkan mereka berdua. Dongju kini sudah tahu bahwa Jaksayom menginginkan dia mati. Tetapi Dongju kemudian membuat kesepakatan bahwa dia mempunyai dana gelap yang dikelola oleh manajer Yu. Dongju mengaku bahwa dia mengambil 39 miliar won, tetapi Jaksayom tidak mempercayai hal itu. Dongju juga mengatakan bahwa uang itu juga tidak akan kembali meski dirinya mati. Dan untuk membuktikannya, Jaksayom meminta Dongju mengirim uang tersebut ke rekeningnya. Dongju akan mengirimnya 2 miliar terlebih dahulu. Jika keamanannya terjamin, dia baru akan mengirimnya kembali. Mendengar hal itu, Jaksayom akhirnya setuju. Dongju kemudian meminta Gohu untuk membawakan air es. Selang beberapa waktu, Dongju akhirnya mengirim uang 2 miliar won ke rekening bank Swiss milik Jaksayom. Hal itu membuat Jaksayom jang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Dongju. Kemudian Dongju pun berpamitan untuk pergi. Dia meminta agar Jaksayom tidak mengikutinya. Sementara itu, ketika Engnam akan kembali ke kamarnya, dia berpapasan dengan Dongju yang berlumuran darah. Dongju pun buru-buru untuk mencium Engnam. Engnam juga kaget dengan apa yang terjadi kepada Dongju. Tak lama kemudian, Haijul datang dan melihat kotak makan terjatuh. Dia pun bertanya kepada Engnam apakah yang terjadi. Di saat Haijul akan menyentuh Engnam, Engnam pun memenahannya. Kini kematian manajer Yu akan dianggap sebagai bunuh diri. Dongju akhirnya kembali ke rumah. Tetapi seketika dia sadar bahwa mobilnya telah dipasang GPS dan ternyata hal itu benar. Dongju pun buru-buru masuk ke dalam ruangannya dan mengeluarkan telepon yang tidak bisa dilacak. Dia menghubungi seorang teman yang bernama Mung Taegem. Ya, Mung Taegem ini adalah pemilik dari toko alat musik, tetapi ternyata dia juga merupakan seorang hacker. Dongju ingin meminta bantuan. Dongju pun buru-buru pergi ke tempat Taegem dan meninggalkan GPS itu di tempat parkir. Sementara itu, Guho masih mengira bahwa Dongju masih berada di apartemennya. Tak lama, Dongju pun akhirnya tiba. Dongju meminta bantuan Taegem untuk merampas dana gelap milik patriotisme yang diambil oleh Jaksayom. Namun, Taegem sedikit khawatir karena itu merupakan dana yang cukup besar. Karena dana ini bernilai 2 triliun won. Ternyata sebelumnya ketika Dongju mentransfer uang ke rekening milik Jaksayom, dia juga menginstal aplikasi peretas yang dibuat oleh Taegem ke laptop milik Jaksayom. Namun saat itu Dongju berusaha mengalihkan perhatian Guho agar dia tidak ketahuan. Dan saat aplikasi itu mulai terpasang, Dongju melihat ke arah Guho dan juga mendekatinya. Ternyata Dongju mengeluarkan earphone dari sakunya dan memberikannya kepada Guho. Di saat bersamaan akhirnya aplikasi itu pun sukses terinstall dan uang yang dikirim Dongju pun berhasil terkirim. Kemudian Dongju meminta 2 ponsel untuk digunakan. Ponsel tersebut adalah ponsel sekali pakai dan panggilannya tidak akan terlacak. Dongju menelepon Jaksayom dan mengatakan bahwa dia sudah mengirim uangnya lagi. Gohu kemudian mulai mengecek akun bank milik Jaksayom. Disitulah akhirnya Dongju melihat password dari rekening Jaksayom yang biasa dia retas. Jaksayom juga terlihat sangat senang karena dia menerima uang lagi dari Dongju. Sekarang giliran Dongju untuk membalaskan dendam dan mengambil kembali semua uang milik Jaksayom. Dongju terlihat mendatangi toko roti milik Sunwoo. Nah, karena penasaran, Sunwoo akhirnya
akhirnya mendekati Dongju dan bertanya apakah yang sedang dia lakukan. Tetapi Dongju tiba-tiba membantu Sunwo untuk mengangkat beberapa karung tepung. Saat melihat Sunwo, Dongju pun terlihat kaget. Saat melihat Dongju, Sunwo masih penasaran siapakah dia. Namun ibunya Ji Yongsu sudah mengetahui bahwa Dongju adalah orang suruhan dari ketua Cha. Dia pun khawatir jika Dongju mengatakan sesuatu kepada Sunwo. Namun Dongju hanya mengutarakan keinginan ketua Cha bahwa ketua Cha ingin Sunwo mempunyai marga yang sama dengannya, walaupun tidak sekarang tetapi suatu hari nanti. Dia ingin bertanya langsung kepada Sunwo. Dia pun perlahan mulai menjalin kedekatan dengan Sunwo. Hal itu membuat ketua Cha sangat senang. Dongju meminta ketua Cha untuk tidak terburu-buru mengatakan bahwa dia adalah ayahnya, karena semuanya akan butuh proses. Sekretaris Gong datang serta memberitahu bahwa makan malam sudah siap. Ketua Cha juga meminta Dongju untuk bergabung. Saat ketua Cha bertanya tentang kematian manajer Yu, Dongju pura-pura tidak tahu. Tetapi akhirnya Dongju meminta ketua Cha untuk memberinya cuti beberapa hari. Semuanya akhirnya berkumpul. Tetapi suami dari Cha Gui tidak dapat hadir karena dia adalah seorang dokter dan dia pun sibuk. Koki juga mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan makanan yang sangat lezat. Tiba-tiba Engnam datang sambil memakai kacamata hitam. Tetapi saat kacamatanya dibuka ternyata terdapat memar di mata Engnam. Semuanya pun terlihat terkejut hingga ingin memaki keluarga Yom. Koki mempersiapkan daging untuk luka memar. Namun tiba-tiba dari arah belakang Haichul datang dengan kakinya yang patah. Keluarga Cha pun akhirnya merasa malu karena ternyata mereka bertengkar. Haichul pun mendekati Engnam dan memintanya untuk pulang bersama, tetapi Engnam menolaknya, dan Haichul merebut tangan Engnam hingga membuat gelangnya terputus. Engnam buru-buru menutup tato yang ada di lengannya. Haichul pun kemudian menyadari bahwa tato milik Engnam sama dengan tato milik Dongju. Melihat situasi yang kacau, ketua Cha meminta Engnam untuk ikut bersamanya. Semua orang pun sedang menunggu apa keputusan dari ketua Cha karena mereka tidak ingin menentang ayah mereka. Sekretaris Gong juga meminta Guhi untuk segera pulang. Tak lama ketua Cha datang dan meminta Haichul untuk pulang terlebih dahulu karena Engnam sementara akan tinggal di rumah ketua Cha. Di saat Guhi memaksa Engnam untuk ikut dengan Haichul, ketua Cha justru melarangnya karena tidak ingin menjadi pertengkaran lagi. Ternyata Dongju belum pulang. Dia melihat Taehyun mengantar Haichul. Dongju pun secara diam-diam pergi ke kamar Engnam. Dia mencoba untuk menemui Engnam yang saat itu ada di kamar. Mengetahui bahwa Dongju datang, seketika Dongju langsung menarik Engnam dan mengusap luka memar yang ada di matanya. Dongju pun buru-buru memberikan ponselnya kepada Engnam. Tak lama Hu Ildu dan juga ibu Engnam datang. Hu Ildu tahu bahwa Engnam memegang ponsel lain. Engnam pun menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Ternyata Haichul tahu hubungannya dengan Dongju. Karena Engnam tidak ingin berbohong, dia pun berbicara kepadanya. Dan saat Haichul berbicara buruk tentang Dongju, Engnam tidak terima. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran. Hu Ildu menyinggung tentang Engnam yang dulu sering mengusirnya. Namun bagi Engnam, ruangan yang digunakan Hu Ildu saat ini tetaplah ruangan ayahnya, karena Engnam memiliki kenangan manis bersama ayahnya di ruangan tersebut. Ketika ibunya bertanya kenapa Engnam setuju menikah dengan Haichul, ternyata ketua Cha menjanjikan saham Daesan kepada Engnam jika dia menikah dengan Haichul, dan itulah cara untuk mengalahkan Hu Ildu. Di saat Engnam akan pergi, Engnam mengatakan kepada ibunya bahwa dia mengira bisa melepaskan Dongju, tetapi itu malah membuatnya semakin kacau. Tak lama setelah Engnam pergi, Cha Donghi mendapatkan kiriman foto. Dongju sedang bermain dengan Sunwo. Tentu saja itu membuat keduanya sangat khawatir. Di sisi lain, kini Dongju akan mengambil cuti. Dia akan melakukan semua rencananya dalam waktu 10 hari. Hari demi hari pun kini mulai berlalu.
Dongju sudah siap untuk meretas rekening bank milik Yeomjang. Sebelum memulainya, Dongju mengirimkan sisa uang yang dipinta oleh Jak Sayom. Nah, setelah Jak Sayom menerima semua uang tersebut, Dongju pun mulai melakukan aksinya. Dongju akhirnya meretas akun rekening bank milik Jak Sayom dan juga mengganti passwordnya. Dan kini akhirnya hanya Dongju yang mengetahui password rekening dari bank tersebut. Tak lama, Dongju juga menelepon Taegem dan memberitahu bahwa semuanya sudah beres. Kini dia juga akan memberikan imbalan kepada Taegem. Kemudian Dongju akhirnya berlibur dengan sebuah kapal yang sudah diimpikan oleh Enam. Dia menikmati waktunya dengan berenang di laut. Kemudian Dongju menghubungi Enam untuk datang menemuinya. Dongju pun bersiap untuk menjemput Enam di dermaga. Dongju pun melihat seorang anak kecil yang sedang meminum es krim. Dongju kembali menunggu Enam yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya anak kecil itu pun memintanya untuk bermain bersama. Ternyata Enam sudah datang menggunakan taksi. Dia melihat Dongju dari kejauhan. Sebelum Dongju meminta Enam untuk datang karena dia merupakan wanita satu-satunya yang dia cintai. Dongju menelepon Enam dan Enam mengatakan bahwa dia tidak akan datang. Namun itu hanyalah kejahilan Enam. Di saat Enam akan keluar menemui Dongju, tiba-tiba beberapa orang menghentikannya. Dia mengambil alih taksi Enam. Di saat Dongju berusaha untuk menghubungi Enam lagi, tetapi ternyata Enam sudah dibawa pergi dan Dongju tidak mengetahui hal tersebut. Sementara itu, Guho meminta sopir taksi untuk tutup mulut. Dongju kembali ke kapalnya dan memakai baju yang sudah dia siapkan. Selain itu, dia juga merekam dirinya yang sedang bermain biola. Enam nampak menangis dan juga kecewa karena dia tidak bisa bertemu dengan Dongju. Penyesalan terlihat di wajah Enam yang terus menangis. Dongju juga menunjukkan di kamera bahwa dia sudah memperbaiki gelang milik Enam. Sebuah kapal kecil terlihat menyapa Dongju. Hari pun mulai beranjak malam. Tiba-tiba sebuah lampu menyorot wajah Dongju dan orang tersebut mengacungkan sebuah pistol serta menembak Dongju. Dongju pun buru-buru kabur dengan menenggelamkan diri. Orang bertopi putih itu pun terus saja mengejar Dongju dan juga menembakinya. Hingga akhirnya Dongju tidak sadarkan diri. Ternyata orang yang bertopi itu adalah Hu Ildu. Semua itu adalah rencana jadi Jak Sayom. Hu Ildu mengaku bahwa tidak mudah untuk menghabisi Dongju. Tak lama kemudian Guho datang dengan membawa bir. Dia juga mengatakan akan segera mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Hu Ildu. Dan itu merupakan bentuk imbalan karena Hu Ildu sudah menyingkirkan Dongju. Di saat Guho akan melakukan transaksi, tiba-tiba dia tidak bisa masuk ke rekening bank milik Jak Sayom. Guho pun sangat panik serta memanggil Jak Sayom. Guho memberitahu kemungkinan Dongju menginstal aplikasi peretas saat mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Jak Sayom. Tentu saja itu membuat Jak Sayom sangatlah panik. Saat dia kembali menemui Hu Ildu, dia pun terlihat kesal. Dia meminta Hu Ildu untuk bertanggung jawab karena Dongju merupakan orang dari Daesan Group. Tak hanya itu, kini Dongju juga sudah meninggal dan hanya dia yang mengetahui password rekening bank miliknya. Jak Sayom akan membuat Hu Ildu mengembalikan semua uang-uangnya. Dia mengancamnya dengan foto dan juga video ketika dia menghabisi Dongju. Jak Sayom juga meminta Dongju dihidupkan kembali. Di lain sisi, seorang nelayan menemukan Dongju terdampar, tetapi dia hanya mengambil jam tangan milik Dongju dan kemudian menghanyutkan Dongju kembali. Nelayan itu pun kemudian pergi ke rumahnya. Dia sangat senang bisa mendapatkan jam tangan mahal. Tiba-tiba Dongju muncul. Nelayan itu ketakutan dan berusaha mengembalikan jam tangan milik Dongju. Karena Dongju terluka parah, dia pun terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Hu Ildu masih mencari cara untuk mengembalikan uang milik Jak Sayom. Hu Ildu kemudian mengungkapkan rencananya bahwa dia akan mengambil dana gelap rahasia milik ketua Cha yang disimpan di dalam brankas. Tetapi Jak Sayom justru menyarankan Hu Ildu untuk menjual perusahaannya yaitu Daesan Energy. Dengan begitu Hu Ildu akan mendapatkan 1 triliun won. Mendengar hal itu Hu Ildu terlihat cemas. Di lain sisi ketua Cha dan juga Taeyeon sedang memakan mie. Tetapi Enam tidak ingin memakan mie yang dibuat oleh Taeyeon.
Sayon, dan ternyata orang yang membawa Enam kembali adalah Ketua Cha. Saat melihat Ketua Cha dan juga Enam sedang makan, Hu Ildu pun diam-diam pergi ke ruangan Ketua Cha. Dia pernah melihat Ketua Cha menyimpan paspor berangkasnya di sebuah buku. Hu Ildu kemudian mencari buku itu dan akhirnya menemukan paspor berangkasnya. Tak lama sekretaris Gong datang. Dia mengetahui ada satu buku yang hilang. Nampaknya sekretaris Gong sengaja membiarkan hal tersebut. Setelah sekretaris Gong pergi, Hu Ildu memfoto paspor berangkas tersebut. Dia pun buru-buru pergi ke ruangan rahasia untuk membuka berangkas itu. Saat memasukkan paspor yang sudah dia ketahui, ternyata berangkas itu tidak bisa terbuka. Dan sebelumnya Ketua Cha sudah mengganti paspor dari berangkas tersebut. Hu Ildu kemudian menjadi semakin gila karena dia sudah membunuh Dongju dan satu-satunya orang yang mengetahui paspor rekening dari Jak Sayom serta mengetahui paspor berangkas dari Ketua Cha adalah Dongju.